Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi yang menyaksikan di waktu-waktu itu. Kita kembali lagi dalam diskusi tentang politik Indonesia ini telah demikian kuatnya dipengaruhi oleh budaya Barat, yaitu cara berpikir individualis, terlalu kuatnya kelompok, dan juga terlalu kuatnya terlalu kuatnya terlalu kuatnya orang-orang yang selalu berkepentingan. Politik Indonesia itu banyak dimainkan oleh berbagai macam pihak. Untuk luar, biasanya yang bermain itu ya seperti hanya kepentingan khusus saja, seperti sumber daya alam, mengambil sumber daya alam, lalu menguasai pasaran produk, lalu juga habis pasar produk, lalu mereka menguasai orang-orang yang ada di dalam lingkungan negara Indonesia ini. Dan mereka selalu bertujuan melemahkan kontrol daya pikir masyarakat yang mereka kekap, yang atau mereka jadikan sebuah bahan melalui bermacam hal. Pertama, mereka mengirim orang yang memang ahli di bidang tersebut untuk menetap dalam sebuah negara agar mereka bisa mempelajari budaya mereka, khususnya budaya dan tradisi ini yang dipegang oleh mereka. Karena kalau budaya dan tradisi itu sudah menyentuh beberapa poin penting seperti cara berpikir, kebiasaan sehari-hari, terus cara makan, cara minum, kebiasaan sore hari, pagi hari, siang hari, itu sudah terdeteksi. Sampai mana sejauh pemahaman terhadap sesuatu dalam sebuah kumpulan, apa yang mereka pahami, bagaimana mereka memahaminya, dengan cara apa mereka memahami, apakah mereka dekat dengan buku dan sebagainya. Nah, itulah salah satu poin yang sangat kuat yang mereka kontrol hingga saat ini. Nah, selain itu, mereka juga membawa orang-orang khusus. Orang-orang khusus itu siapa? Yaitu orang-orang yang mereka pilih dari negara yang ingin mereka kuasai, yaitu melalui beasiswa gratis. Ini salah satu poinnya. Akhirnya, dan sementara negara yang dimintai untuk ada warganya untuk kuliah gratis di sebuah negara yang katanya besar seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan sebagainya, sangat wah aja. Dan mereka tidak pernah mengontrol, yaitu mengontrol seperti apa. Sebelum mereka berangkat, harusnya ada sesi-sesi tertentu tentang biar tidak hilangnya jati diri mereka, yaitu pendidikan sekilas tentang Indonesia. Terus setelah mereka berangkat, pulangnya mereka disatukan lagi, dikasih lagi pendidikan khusus untuk pengenalan oleh orang-orang yang pernah belajar di negara-negara tersebut dengan memahami karakter-karakter ini. Nah, selain itu mereka juga memberikan buku-buku secara gratis. Lalu mereka memberikan buku-buku secara gratis, lalu menguasai sektor-sektor ekonomi, lalu menguasai bagian-bagian struktur-struktur seperti militer, intelijen, itu mereka olah dalam sebuah grup. Nah, akhirnya yang terjadi adalah hilangnya sebuah daya pikir. Daya pikir ini hilang.
Itu dengan pola seperti itu yang mereka bikin. Lalu mereka merendahkan diri bangsa tersebut di hadapan mereka. Seperti contoh, ketika kita ketemu seorang bule dari negara manapun, asal putih, terus agak-agak keputih-putihan, rambutnya blondi, segala macam, bagaimana masyarakat menganggapnya sesuatu hal yang wah. Walaupun saat ini semoga ini tidak udah jarang terjadi, walaupun mereka anggap hal yang biasa. Nah, tapi itu salah satu poin yang mereka lakukan. Merendahkan diri mereka serendah-rendahnya. Akhirnya semua apapun yang mereka lakukan tidak pernah mampu. Seperti sepak bola, tenis, voli, basket. Hanya skup di wilayah aja. Seperti Asia Tenggara. Itu aja diberi kebatasan. Lewat dari itu mereka di-cut dengan permainan yang lainnya lagi. Nah, itulah. Nah, akhirnya yang terjadi adalah mereka masuk ke pendidikan. Mereka memperkenalkan budaya mereka lewat buku. Mereka memperkenalkan orang-orang mereka, keberhasilan mereka lewat film. Itu merupakan suatu hal yang dahsyat yang membuat bangsa ini jadi minder, super minder. Jadi itulah yang paling penting menurut saya. Jadi, nah disitulah poin-poin yang terus berulang. Ini terjadi pada masa siapa? Justru di masa awal-awal kemerdekaan kita kuat, kita pemikiran kita berkembang, buku-buku berkembang, entah itu aliran manapun tetap ada dalam siklus perbukuan di Indonesia. Karena semua aliran itu saling melengkapi, bukan saling memusuhi. Walaupun di arena mereka bermusuhan, tapi setelah itu mereka tidak bermusuhan lagi. Dalam bentuk partai, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk underground atau anak partai, entah apa nama-namanya segala macam. Nah, mereka tetap memiliki itu tadi pemikiran yang mereka punyai sendiri. Tapi setelah Orde Baru itu tidak pernah terjadi lagi. Kenapa? Karena buku itu hanya boleh beredar asal dia tidak menulis tentang penindasan, ketidakadilan, korupsi, nepotisme, menyinggung, menyindir, dan segala macamnya. Itulah yang tidak boleh dilakukan. Bahkan mereka menghalalkan, melarang orang-orang cerdas itu untuk berkumpul di tengah masyarakat. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka ditangkap dan dibuang ke sebuah pulau, disebut Pulau Buru. Dahsyat sekali. Nah, akhirnya di tengah-tengah kita datanglah orang-orang yang oportunis, yang belajar, yang memahami sesuatu berdasarkan perintah, bukan atas kemauan diri sendiri. Nah, itulah salah satu poinnya kenapa orang-orang di luar bangsa ini, bangsa asing khususnya, selalu melihat bangsa ini adalah bangsa yang harus dikalahkan. Bukan dalam berperang, tapi dalam apa? Otak, dalam cara berpikir. Rendahnya bangsa ini adalah tidak ada pemikiran yang jelas dalam konsep bangsa ini. Itulah yang dihantam oleh mereka sejak zaman Orde Baru. Karena apa? Masa lalu partai itu berperanan untuk menjadikan mereka sebagai bangsa. Sebagai apa? Lewat buku-buku mereka. Mereka selalu mengajarkan kaderisasi melalui kebangsaan, kaderisasi mengenal budaya bangsa, kaderisasi mengenal sistem negara, mengenal sistem bangsa. Kenapa mereka bergabung dengan Bank Indonesia? Penjelasan-penjelasan seperti itu. Jadi adanya merasa memiliki bangsa ini demikian berat. Nah, tapi setelah Soeharto tidak ada lagi. Yang terjadi pada Soeharto hanyalah upacara-upacara seremonial yang tidak pernah menyentuh rasa dan akal. Kenapa? Ya karena itu tadi, terpaksaan, dan tidak ikut dihukum atau dilecehkan oleh orang-orang lain.
seperti itu. Nah, jadi ketika masuk dalam gejala seperti ini diawali oleh orang asing, lalu gejalanya dibawa ke dalam bangsa ini oleh orang mereka melalui pembelajaran karakter bangsa ini, lalu mereka memanfaatkan itu untuk menutup melalui mengambil orang-orang ahli kita ke luar negeri dan membrainwash mereka untuk akhirnya berpikir secara seperti mereka, lalu juga membuat hilangnya sebuah kepribadian melalui doktrinisasi mereka. Lalu yang ketiga juga mereka menghilangkan cara berpikir. Cara berpikir itu cuma barat. Cara berpikir itu barat. Dimiliki oleh barat, tidak dimiliki oleh bangsa lain. Itu yang terjadi pada bangsa Indonesia. Jadi formalitas itu merupakan sebuah keunggulan dalam budaya bangsa ini. Dan itu pun terus digalakkan oleh orang-orang elit-elit politik yang ada di bangsa ini. Dengan apa? Kemewahan, memberikan uang, seperti itu. Tapi pendidikan, no. Pendidikan justru dihilangkan. Jadi inilah masalah buat bangsa kita. Eksistensi cara berpikir bangsa ini sudah hilang. Jadi gimana caranya? Di sini kita masuk ke tahap pertama ya kawan-kawan. Pertama adalah ini mumpung bangsa ini sedang giat-giatnya membangun, paksakan dari SD hingga SMA itu wajib membaca. Siapkan perpustakaan, kalau bisa lebih 3 kelas, semua buku komplit. Jadi paksa dalam membaca buku. Jangan buku pelajaran taruh di situ. Buku-buku yang menggambarkan sesuatu yang bermain imajinasi. Masukkan semua buku-buku bacaan seperti buku cerita, apapun itu, buku cerita, buku pelajaran itu jangan dimasukkan dulu. Buku pelajaran itu di kelas. Nah, ketika mereka pelajaran bahasa, mereka harus dimasukkan ke dalam perpustakaan. Di saat itu mereka hening belajar membaca. Mereka wajib bertanya pada sesuatu yang tidak mereka pahami kepada gurunya. Syaratnya gurunya pun setelah terlebih dahulu membaca tentang apa yang ingin mereka sampaikan di perpustakaan tersebut. Gitu. Kenapa saya bilang bahasa? Karena bahasa itu adalah menyangkut segala sesuatu berasal dari kosakata, kalimat. Kalimat itu adalah segala sesuatu yang kita bicarakan. Lewat mana dia berasal? Akal. Nah, jadi biar dia bicara, maka orang itu harus paham dengan apa yang dia bicarakan. Maka disitulah akal bermain. Biar orang memahami apa yang dia bicarakan. Baik lewat kalimat maupun penjelasan, penerangan, dan sebagainya. Seperti itu. Itulah tujuan dari perpustakaan dan buku. Lalu semua murid wajib bertanya. Kenapa wajib bertanya? Karena di situ juga ada pengembangan. Penggunaan bahasa, pengembangan pemikiran, terus kalimat yang banyak dalam akal mereka. Akhirnya yang terjadi apa? Pemahaman terhadap sebuah teks. 2. Yang ketiga, mereka wajib menulis, mempertahankan daya ingat. Menulis itu merupakan bagian dari yang terpenting. Karena apa? Dia menulis itu memainkan otak akalnya atau nalarnya untuk membuat sebuah kalimat, menjelaskan sesuatu pada orang lain lewat tulisan. Dengan apa yang dia pahami, dengan apa yang dia baca tadi. Karena itu mendayagunakan keberadaan akal atau nalar mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan juga itu memperkuat daya pikir, menghilangkan
daya lupa. Nah, setelah bertanya, apa yang terjadi? Dia menjawab dari pertanyaan yang dia ajukan. Dia sudah dijelaskan, dia mengerti, lalu dia menjawab dengan apa yang ditanya kembali oleh orang tersebut. Jadi dua-duanya mendapatkan ilmu. Apa yang mereka dapatkan? Pertama, yang bertanya mendapatkan ilmu baru, yang ditanya mengingat apa yang telah lupa di masa lalu. Jadi ada kombinasi yang sangat indah dalam bahasa. Itu yang harus kita pahami bersama dulu. Selain itu, baru itu yang kita bicarakan. Ini untuk membangkitkan kembali daya berpikir lewat bahasa, lewat buku, lewat perpustakaan. Seperti itu. Di perpustakaan itu hanya imajinasi, bukan buku pelajaran. Buku pelajaran hanya bermain ketika dia saat di kelas. Seperti itu. Karena itu dorongan yang sangat kuat. Itulah yang membentuk pola berpikir baru dari bangsa ini. Yang telah hilang sekian puluh tahun sampai sekarang. Kenapa pola politik itu? Kenapa kok politik dimasukin? Kenapa ini pembahasan tentang politik? Karena menyangkut sistem yang berlaku nantinya. Kenapa sistem? Karena sistem itulah yang membuat kehidupan menjadi baik, menjadi bagus, teratur, indah. Kenapa itu terjadi? Karena itu dihasilkan melewat peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang terus-menerus sesuaikan dengan kehidupan zaman. Seperti itu. Jadi ini menghilangkan sekup kebodohan, menghilangkan kebodohan, menghilangkan kemalasan, menghilangkan ketidaksukaan pada teks. Seperti itu. Jadi kita juga jangan berharap pada pemerintah, tapi kita harus melakukan, bergerak dengan diri kita sendiri untuk membuat sebuah pemikiran baru di diri kita, bukan di orang lain. Seperti itu. Didengar nggak didengar ya itu urusan nanti. Yang penting kita telah mencoba berbuat sesuatu. Seperti itu kan. Setelah itu terjadi, maka sistem ini berlaku dan dia akan berjalan. Karena apa? Sistem ini juga diikuti oleh budaya. Budaya nanti menjadi tradisi. Bila tradisi sudah berlangsung, maka tidak akan bisa orang mampu untuk merubah itu. Karena apa? Bila merubah tradisi, ada yang hilang dalam sebuah sistem tersebut. Maka sistem itu akan terpotong dan masyarakat tidak nyaman dengan itu. Seperti itu. Inilah yang realitas bangsa ini yang terjadi saat ini. Jangan dipikir mudah, jangan dipikir tidak sulit, tapi diusahakan bergerak kita bersama. Jadi apapun yang terjadi nanti, kita lihat nanti. Saat ini yang kita lakukan adalah kesamaan sebuah sikap, kebersamaan sebagai anak bangsa. Puluhan tahun bangsa ini telah hilang dalam berpikir. Puluhan tahun bangsa ini berjaya dengan keagungan materialistik, mengandalkan kekayaan, mengagungkan kekayaan di hadapan orang lain, dan dia mengatakan sukses.
Dia tidak sukses karena dia tidak punya pemikiran. Seperti itu. Jadi, akhirnya kita jadi mudah merendahkan orang lain, jadi menganggap orang lain itu nggak ada apa-apa dibandingkan kita, padahal belum tentu. Mereka tetap mengandalkan harta mereka. Ini membahayakan. Nah, ini harta itu adalah menghilangkan segala pola berpikir. Karena apa? Dimudahkan mengecer-ngecer ke sana kemari untuk memudahkan semua pekerjaan dia. Akhirnya apa? Daya pikirnya hilang. Seperti itu. Nah, kenapa eksistensi politik yang harus kita kuatkan? Karena politik itu menyangkut pada aspek yang dikatakan Ipolexos Budhankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Karena ini menyangkut semua di sini, ini menyangkut kesamaan kita dalam berpikir bernegara. Ideologi Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena bisa diterima oleh semua masyarakat. Lalu politik. Kenapa? Karena ini yang menggerakkan orang untuk mengatur semua sistem keberadaan ini. Melalui apa? Nah, politik itu dia akan menutup semua dari hasil itu lewat apa? Undang-undang, ketetapan. Itulah politik. Jadi politik itu segala sesuatu yang setelah dihasilkan dia akan mengikat semua orang. Itulah politik. Lalu ekonomi. Ekonomi ini apa tujuannya? Agar masyarakat tetap melakukan sebuah kondisi pergerakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biar ada kenyamanan, kebersamaan. Sosial budaya. Sosial budaya ini adalah yang dihasilkan dari cara berpikir kita dalam menghadapi keseluruhan yang ada di masa ini. Jadi maka lahirlah yang disebut dengan sosial dan budaya. Jadi sosial ini adalah tempat berkumpulnya masyarakat yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Itu sosial. Budaya adalah sebuah hasil pikir orang, jadikan sebuah kebiasaan. Itulah budaya. Lalu Hankam, pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan itu bukan hanya militer bukan hanya kekuatan senjata, tapi juga daya berpikir. Seperti apa? Yaitu tadi, ketika ada kenyamanan bersama, tidak ada saling singgungan satu dengan yang lain, tidak ada masuk agama sesuatu dengan bayaran, tidak ada masuk sesuatu agama melalui pelecehan, tidak ada masuk sesuatu agama karena dipaksa oleh orang lain. Itu juga merupakan bagian dari pertahanan bangsa. Seperti itu. Nah, jadi yang mengatur semua ini dalam Ipolexos Budhankam ini adalah apa? Ya tetap politik. Karena larinya pada kebijakan. Kebijakan yang akhirnya mau terdiri dari undang-undang, Kepres, Kepmen, segala hal yang berkaitan dengan undang-undang. Itulah yang membuat politik jadi kuat. Apa? Mengikat seluruh orang. Jadi politik yang menentukan dan dasar awalnya.
Bagaimana kita memahami politik bila sementara daya pikir masyarakat ini nggak ada? Bagaimana kita memahami politik bila elit-elit politik dan oligarki ini hanya berpikir tentang diri mereka? Dan bahkan para pejabat kebanyakan tidak mengerti tentang politik. Karena apa? Itu tadi berdasarkan kekerabatan, berdasarkan pertemanan, berdasarkan kedekatan alma mater, kedekatan organisasi. Ini fatal. Apakah ini yang kita inginkan? Ini membahayakan kondisi, membahayakan sikap. Inilah yang harus kita hati-hatikan, kawan. Makanya, politik itu bukan jadi jenderal, tapi dia pengayom. Ketika kita katakan politik, no, ekonomi ya nggak bisa. Tetap ekonomi itu ya politik. Karena dia memutuskan sebuah kebijakan yang mengikat semua orang banyak. Nah, bagaimana sekarang kondisi sekarang ini? Nggak bisa kita bicara yang lain. Bahkan pejabat sendiri pun nggak ngerti permainan-permainan geostrategi dan geopolitik. Ini masalah. Kenapa? Karena daya pemikiran lemah. Mereka memahami sesuatu ketika sudah terjadi. Sebelumnya mereka tidak pikirkan. Karena menganggap itu tadi, yang seperti saya bahas yang kemarin, Indonesia tidak punya musuh. Jadi Indonesia santai-santai aja. Yang terjadi apa sekarang? Cina ingin merebut Natuna Utara. Malaysia masih berkeras dengan Ambalat. Mereka sudah ambil Sipadan. Mereka mengambil Natuna lagi sekarang. Karena itu tadi, daya berpikirnya untuk memecahkan suatu masalah nol besar. Karena apa? Puluhan tahun kita tanpa ada pemikir yang jelas. Ini realitas, kenyataan yang ada di Republik ini. Kita bilang adalah di dalam pemerintah, pasti ada orang cerdas. Tapi problematiknya, apakah mereka benar-benar digunakan untuk sesuatu tujuan bangsa? Makanya saya bilang kemarin, mereka diambil oleh oligarki untuk mencari vitalitas baru. Untuk apa? Menurut uang. Elit gimana? Elit pun sama aja. Mereka bergantung pada oligarki. Sementara masyarakat bawah ini tidak pernah tahu menahu. Mereka disajikan seperti gini. Politik yang paling praktis saat ini adalah ketika mereka mencalonkan calon presiden yang tidak pernah berbuat apa-apa, tidak pernah ngomong apa-apa, tiba-tiba sok ahli, sok ngomong segala sesuatu. Siapapun mereka. Gimana kita menjadikan seorang presiden yang tidak memiliki keahlian sama sekali? Akhirnya apa? Ya, bisa dinilai sendiri kawan-kawan. Seperti itu. Ini kayak gitu kawan-kawan. Jadi yang harus kita kuatkan daya berpikir masyarakat ini. Lewat mana? Pendidikan tadi. Dengan apa? Buku. Lewat mana? Perpustakaan. Bagaimana caranya? Biasakan mereka membaca, menulis, berdiskusi, bertanya jawab, dialog.
Itu yang paling penting saat ini. Kita lihat hasilnya mahasiswa sekarang. Apa yang terjadi mahasiswa sekarang? Mereka bereaksi selalu di tempat-tempat yang salah. Tidak memahami siapa yang mereka ikuti. Kan itu tadi. Nol daya bacanya. Nol daya tulisnya. Nol daya berpikirnya. Itu udah pasti. Demikian juga saat ini. Semua orang bangga dengan posisi dan kedudukan. Tapi nyatanya apa? Paham mereka tentang sesuatu? Nggak ada. Marilah kita saksikan bersama-sama di berbagai media saat ini. Baik media TV, media sosial pada umumnya. Perhatikanlah, pelajarilah, pahamilah. Para elit-elit politik dan juga oligarki ini selalu bermain. Walau bagaimanapun, ya kita tetap berusaha untuk belajar, membaca, menulis, berdiskusi, berdialog, bertanya, menjawab. Itu harus kita lakukan secara bersama-sama. Karena apa? Politik ini makin lama, makin ngawur. Politik ini makin lama kita makin tak pahami. Karena apa? Sengaja mereka lakukan. Mereka hanya memberikan calon tanpa ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat dalam pemilu cuma ada, ya itu tadi, sedekah bersama. Jadi ketika pemilu itu, uang keluar banyak untuk masyarakat. Itulah lebaran kedua masyarakat, yaitu apa? Pemilu tadi. Semua orang jor-joran dengan uang. Tapi hasil yang mereka tempati nggak ada artinya untuk masyarakat. Jadi bagaimanapun kita harus bergerak untuk diri kita sendiri dan masyarakat secara bersama-sama. Dengan apa? Dengan membaca, mempelajari, menulis, bertanya, menjawab. Inilah realitas yang harus terjadi bangsa ini. Karena politik bangsa ini adalah politik wayang. Politik yang ditentukan oleh orang-orang yang gak jelas siapa orangnya. Hati-hati kawan-kawan semua. Karena elit dan oligarki selalu bermain dalam tingkatan itu. Ya, itulah yang saya ucapkan hari ini. Karena politik itu dia tidak kejam, tapi dikejamkan oleh orang yang bermain politik. Politik itu indah karena dia bagaikan bermain catur. Politik itu tidak kasar karena dia bermain dengan otak dan pemikiran. Politik itu anggun karena dia bermain dengan budaya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan kawan-kawan pada mengerti, memahami, dan jelas apa dari ucapan kata-kata saya. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.